Selamat datang di video pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA kelas 11. Materi tentang teks prosedur. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan jenis teks prosedur, serta mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan di dalamnya. Diharapkan, setelah menonton, peserta didik bisa lebih mandiri dalam memahami dan menerapkan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. Tujuannya agar pembaca dapat melakukan suatu aktivitas dengan benar dan teratur. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, berisi langkah-langkah singkat, contohnya cara membuat teh. Yang kedua, teks prosedur protokol, menjelaskan tata cara formal suatu kegiatan, contohnya upacara bendera. Yang ketiga, teks prosedur kompleks, berisi langkah-langkah yang rumit, teratur, dan sistematis, contohnya pembuatan vaksin. Struktur teks prosedur. Secara umum, struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, tujuan, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai atau hasil akhir yang diharapkan dari prosedur tersebut. Yang kedua, alat dan bahan. Bagian ini berisi daftar semua perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur yang berisi urutan tindakan atau instruksi yang harus dilakukan secara berurutan. Kita masuk pada contoh. Ini adalah contoh teks prosedur tentang pembuatan sei, makanan khas dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Dari contoh ini, kita akan belajar mulai dari menentukan struktur dan kaidah kebahasaan yang dipakai. Kita masuk pada proses menentukan struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Pada bagian pembuka, teks memberikan konteks yang jelas dengan menjelaskan latar belakang sei sebagai makanan tradisional Rotendao dan menetapkan tujuan pembuatan hidangan ini sebagai fokus utama prosedur. Struktur yang kedua, alat dan bahan. Bagian ini mencakup peralatan yang dibutuhkan dengan bahan utama berupa daging sapi, kemudian bumbu sederhana, ditambah dengan kayu kosambi yang memberikan karakteristik unik pada hidangan ini. Struktur yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Proses pelaksanaannya dimulai dari tahap persiapan dasar, proses pembumbuhan, kemudian masuk ke proses inti, yaitu pengasapan, dan diakhiri dengan penyajian. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif atau perintah, seperti cuci bersih daging sapi atau siapkan tungku pengasapan. Dalam teks prosedur, banyak digunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah untuk mendorong pembaca melakukan sesuai urutan agar tujuan dari prosedur dapat tercapai. Yang kedua, penggunaan kata kerja aktif. Teks prosedur juga menggunakan kata kerja aktif, misalnya cuci, potong, lumuri, letakkan. Nah, kata kerja aktif ini menjelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh pembaca secara jelas. Jika kata kerja aktif tidak ada, maka teks prosedur bisa menjadi kurang jelas dan membingungkan. Yang ketiga, penggunaan kata penghubung urutan. Menggunakan kata penghubung urutan seperti kata lalu, dengan, selama, dan membantu menyusun tahapan-tahapan kegiatan secara runtut agar pembaca tahu langkah apa yang harus dilakukan lebih dulu. Yang keempat, penggunaan keterangan waktu dan cara. Teks prosedur juga memanfaatkan keterangan waktu dan cara. Keterangan waktu membantu menunjukkan kapan atau berapa lama suatu tindakan harus dilakukan, dan keterangan cara untuk menjelaskan bagaimana tindakan yang harus dilakukan, misalnya diamkan selama 15-30 menit, asapi selama 1-3 jam, atau dengan ketebalan 2-3 cm. Penjelasan materi telah selesai. Sekarang, ayo kita bermain tebak-tebakan, benar atau salah. Dijawab dalam waktu 5 detik ya.
Siap? Pertanyaan pertama. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan, benar atau salah? Benar! Pertanyaan kedua. Struktur umum teks prosedur terdiri dari tujuan, bahan dan alat, serta langkah-langkah. Benar atau salah? Benar! Pertanyaan ketiga. Teks prosedur sederhana biasanya digunakan dalam proses ilmiah seperti pembuatan vaksin. Benar atau salah? Salah! Pertanyaan keempat. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat pasif dan kata-kata yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan langkah-langkahnya, benar atau salah? Salah! Pertanyaan kelima. Teks prosedur tidak perlu disusun secara runtut karena pembaca bisa memahami langkahnya secara acak. Benar atau salah? Salah! Terima kasih sudah bermain. Jangan lupa hitung poin yang sudah kamu dapatkan ya. Demikian pembelajaran kali ini tentang teks prosedur. Teruslah belajar secara mandiri dan kembangkan kemampuan literasi kalian. Sampai jumpa!